Yang pertama, memang biasanya pertanyaan masalah akikah ini akan mulai ramai di saat masuk hari korban. Ini banyak permasalahan. Permasalahan adalah kesalahpahaman fikih. Kesalahpahaman fikih yang pertama adalah orang ngira korban, saya bicara korban dulu, ngira korban itu seumur hidup sekali. Ini nih kesalahpahaman fikihnya. Sehingga kalau ada Pak Haji diajak korban, oh saya sudah korban, kapan? 10 tahun yang lalu. Ini coba di masyarakat. Jadi sering baca, saya belum korban, saya sudah korban, saya belum korban, saya sudah korban. Padahal yang namanya korban itu sunnah. Kapan kita masuki bulan Idul Adha, maka itu disunahkan kita untuk korban. Ya kalau 60 tahun, kalau kita ketemu 60 kali ya 60 kali. Sunnah, tetap sunnah, tetap sunnah, tetap sunnah. Baik. Nah kalau akikah seumur hidup sekali. Haji sekali. Ini makanya korban itu dianggap kayak haji. Makanya sekarang itu kampung di Indonesia itu sedikit penduduknya. Sebab satu dosa itu penduduknya cuman, kalau bisa ketahuan di hari raya penduduknya cuma 46. Dari mana tahunya kambingnya cuma 46? Berarti kan kambingnya 46, penduduknya cuma 46. Yang korban cuma 46 orang, yang lain nggak ngerti kalau korban itu sunnah baginya. Dan kalau orang sadar korban ini akan menabung, tidak membeli di waktu mahal, bisa jauh-jauh. Setelah bulan haji buar, beli untuk disembelih tahun depan. Sunnah setiap orang, sunnah ini ya. Setiap tahun. Baik, ada pun masalah akikah itu disunnahkan dah. Kapan akikah itu disunnahkan? Dan siapa yang sunnah? Akikah disunnahkan atas orang tua. Jadi orang tua yang punya anak sunnah dia mengakikahi anaknya. Bukan saya ngakikahi abah saya, bukan saya ngakikahi. Jadi hakikah itu pada dasarnya adalah jika seorang bapak dikaruniai oleh Allah putra seorang anak, maka sunnah bagi bapak, bukan bagi anak. Sunnah bagi bapak untuk mengakikahi. Madhab kita jumhur ulama mengatakan sunnah, ada sebagian mengatakan wajib. Nah kapan? Ya kapan anak itu lahir, sunnah untuk diakikahi umumnya adalah di hari ke-7 sambil diberi nama. Dan tujuan akikah adalah juga untuk memberitahu orang-orang dan juga sedekah agar anaknya dijaga oleh Allah. Kemudian memberitahu, jangan sampai kaget, loh anak siapa begini kan gitu. Kalau hari ke-7 gak punya duit ya ditunggu hari ke-21. Ya gak punya ya kapan saja, tahun depan deh. Sampai kapan? Sampai anak itu balik, sudah haid bagi wanitanya, atau keluar mani di usia 9 tahun ke atas, atau seorang laki-laki sudah balik, sudah keluar mani, maka saat itu orang tua lepas, tidak dituntut dengan yang namanya korban akikah. Sudah berarti apa? Sudah kedaluarsa. Seperti sholat duha sunnah bagi ibu. Kapan? Mulai dari terbit matahari sudah meninggi sampai matahari kencang di atas, sebelum itu. Setelah kelewat ya sudah kelewat. Berarti kesunahannya kelewat sudah. Kesunahannya kelewat. Karena apa? Anakku sudah balik, aku belum sempat ngakikahi dia. Sampai di situ batasnya. Selagi dia belum balik, maka orang tua sunnah untuk mengakikahi. Kemudian pertanyaannya tadi, laki-laki 2 dicicil ya boleh saja lah. Dicicil boleh, sekarang aduh punyanya kambing 1 sembelih 1, nanti ada lagi sembelih lagi yang 2, boleh, nggak ada masalah. Kemudian ada masalah hakikah lagi. Jika seandainya anak kita sudah terlanjur balik, belum sempat kita akikahi, apakah boleh dia mengakikahi untuk dirinya sendiri? Ya boleh, paling tidak itu jatuh sedekah, akikahi. Misalnya apa? Saya belum, mungkin orang tuanya ngomong, nah aku dulu malam larat fakir nak ya, jadi aku belum sempat ngakikahi kamu nak. Ya sudahlah, kalau begitu ya seorang bapak boleh memberikan kambing kepada anaknya, nak ini kambing, akikahlah untuk dirimu sendiri. Baik, ini boleh. Ataupun dia mencari kambing, saya belum akikah, agar dapatkan sunahan. Biarpun sebagian ulama mengatakan tidak jatuh akikah, tapi yang jelas dengan menyembelih kambing itu seperti sedekah, sudah dapat pahala. Jadi boleh mengakikah dirinya sendiri, tapi tidak
tidak dituntut lagi secara sunnah seperti waktu duha sudah kelewat begitu. Ini adalah masalah akikah, boleh dicicil urusan akikah. Adapun masalah akikah dengan korban, nah ini loh ada saja masih berulang-ulang nih. Ini pertanyaan ini bukan hayalan, ada di masyarakat pertanyaan. Mana lebih dahulukan akikah atau korban? Akikah atau korban? Misalnya, saya belum diakikahi. Saya umur begini, umur tua begini, Tuhan. Belum diakikahi misalnya. Datang bulan haji, mana yang didahulukan, korban atau akikah? Ini pasti pertanyaannya tidak pernah ngaji. Yang tugas ngakikahi saya itu siapa? Abah saya sudah selesai. Lah korban ya saya korban, ngapain saya ngurus akikah? Nah, ini kadang-kadang pikir ini, belum akikah. Yang tugas ngakikahi saya adalah ayahanda saya. Kecuali begini bunyinya, saya mendapatkan anak, alhamdulillah mendekati bulan haji punya anak. Misalnya tanggal 3 Dzulhijjah punya anak. 10 Dzulhijjah itu ini mana kurban atau akikah? Ini kan begitu loh. Akikah tugas siapa? Tugas saya. Kurban untuk saya juga saya. Mana begini? Nah, ini masuk akal pertanyaan ini. Mana yang lebih dahulukan? Ditanya dulu, ente bakal punya duit lagi enggak nanti kalau akikahnya diundur sedikit? Oh punya, ya sudah korban aja sekarang, nanti akikah biar banyak yang disembelih nanti. Sebab kalau dijadikan akikah nggak bisa korban. Tapi kalau akikah tinggal mundur beberapa hari saja, nggak susah sebetulnya. Yang menjadi masalah tuh pertanyaan itu muncul karena orang menganggap korban itu seumur hidup sekali. Itu jadi korban, kalau ada orang belum diakikahi, korban adalah sunnah yang dikukuhkan. Adapun akikah bukan tugas saya, tugas abah saya. Kalau abah saya ternyata belum mengakikahi, ya karena tidak mampu. Memang itu dituntut, nggak ada. Kalau semua kullu mauludin marhunun bi akikatihi, semua bayi itu akan digadai dengan akikahnya. Kalau tidak diakikahi nggak bisa beri syafaat kepada bapaknya. Belum bapaknya melarat, nggak punya duit. Masa Islam apa ajaran sekejam itu nih? Ini kan salah fahamnya santri yang ngantuk kerjaannya ngeliwet tok. Belajar yang benar. Jangan merepotkan orang, sederhana sebenarnya permasalahannya. Tapi ini pertanyaan saya sering setiap masuk kalau begini pasti setelah hari Idul Adha itu coba ini. Ini tahun depan itu ada lagi pertanyaan karena beliau pasti ditanya lagi kalau ustadz-ustadz di kampung itu. Banyak ini terulang-ulang. Selesai ya. Jadi akikah adalah sunnah yang dibebankan oleh Allah kepada orang tua untuk mensyukuri anaknya. Adapun korban adalah atas diri. Kalau saya punya anak, maka saya dan anak dan istri korban. Kalau 10, 12, 12. Kalau ternyata punya satu, kalau punya satu saja, aduh nih satu keluarga cuma punya satu nih, lumayan satu. Seperti Nabi pernah dalam riwayat, Nabi menyembelih satu korban untuk keluarga, hadhi udhiyati wa ahli baiti. Ini adalah korban untukku dan keluargaku. Istilahnya sunnah kifayah. Jadi kalau kita punya keluarga 10, hendaknya nyembelih 10. Kalau nggak bisa 10 ya 9, nggak bisa 9 8, nggak bisa 8 nggak bisa 1 mewakili keluarga semuanya. Mewakili keluarga semuanya. Pokoknya jangan sampai nggak nyembelih kambing. Nah, ini. Makanya waktu kita di Arab dulu waktu sekolah, waktu pertama berumah tangga itu, baru sholat hari raya Idul Adha itu ibadah tetangga ngomong, nanti tak kirim dagingnya. Oh iya, kebayang di Indonesia dua on kan ya gitu. Gitu. Tak taunya apa, separuh kambing gelebuk. Oh begitu, rupanya setiap rumah itu pasti nyembelih kambing 1, 2 dan sebagainya, dikasih separuh kambing karena kita sudah berumah tangga, dikasih separuh kambing. Sebelahnya separuh kambing, bingung, akhirnya buat maulidan sama anak-anak sama temen-temen. Jadi budaya ini, jadi namanya hari raya besar tuh membesar betul, makan besar, enak daging semuanya. Di Indonesia Masya Allah memang orangnya qanaah, jadi cukup 3 on 4 on. Sudah begitu ada yang aneh-aneh lagi, dikalengin kasih tahun depan. Sudah sedikit kasih tahun depan, aneh lagi nih. Ikan lohan, ikan patin, karena zaman korban dikornetin, kelamaan nih kayak di negeri yang kebanyakan korban saja ya.
kita ngingetkan, nggak usah pakai kornet-kornetan itu. Mau di kemana, mau di apa, mau dibawa kemana ke Irian, kirimkan duitnya sama biaya untuk ngalengin sudah jadi. Biaya pengalengannya, korbannya tetap di sini, sebab di sini juga masih kok kurang. Paling banter 7 on, ya 7 on, 6 on, anaknya 10, dapat 1 pistol. Akhirnya jangan dikunyah anak biar awet. Walhasil, sudahlah, ini fatwa aneh-aneh, sudahlah, korban segera disampaikan. Terlambat dari hari tasyrik, haram bagi yang membaginya, zalim kepada. Makanya korban itu hendak tuntas pembagiannya kapan? Hari tasyrik yang ketiga. Jadi hari raya pertama, kemudian besoknya hari tasyrik 11, 12, 13. Dan korban itu sepanjang hari tasyrik masih bisa. Misalnya ibu hari raya Idul Adha nggak punya kambing, tak taunya hari raya Idul Adha mampir ke rumah bibi dikasih duit, boleh besok nyembelihnya. Beli ke pasar, beli. Tidak harus pas setelah sholat. Ditunda sampai esok hari tasyrik yang pertama, hari tasyrik kedua, hari tasyrik ketiga masih boleh. Tapi kalau Anda sudah diamanati untuk membagi daging korban, jangan disimpan ditunda-tunda. Tapi kalau daging korban sudah nyampe kepada Anda dapat bagian dikasih, boleh Anda simpan makan tahun depan juga boleh. Tapi karena sudah dikasihkan kepada Anda. Tapi kalau Anda masih diamanati untuk membagi, jangan disimpan. Kemudian ada daging korban yang wajib sama yang tidak wajib. Ini juga salah di masyarakat. Kalau korbannya tidak nazar, korban itu sunnah semuanya pada dasarnya. Selagi tidak dijadikan nazar, nazar itu aku menjadikan daging ini untuk korban, dinazarkan untuk korban. Kalau sudah kambing itu dijadikan nazar untuk korban, maka yang punya tidak boleh makan. Tapi kalau korban sunnah, rata-rata sunnah, ya boleh makan. Ini ada lagi, nggak boleh makan, nyium baunya dok. Sehingga kalau sudah tradisi baik, semuanya punya sembelihan kambing, setiap rumah nyembelih kambing, nanti caranya membaginya begini. Saya nyembelih kambing dibagi 3. Korban sunnah tadi dibagi 3. Sepertiga dibagikan pada fakir miskin. Sepertiga untuk keluarga, jangan sampai keluarganya ngiler. Sepertiga lagi dimasak untuk menyambut tamu, karena mungkin tamu datang. Setelah dibagi 3. Jadi boleh makan, jangan dikasih bulunya. Ada nggak boleh kata Masya Allah. Kalau nazar iya nggak boleh. Ini adalah bab korban banyak nih, hukum-hukum korban tuh banyak nih. Kalau kita bicara korban, tapi tidak apa-apa, cukup sampai di sini dulu. Masih agak jauh, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, insya Allah.